Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semuanya dan selalu diberikan semangat untuk belajar sosiologi. Setelah pada minggu yang lalu kita belajar faktor penyebab perubahan sosial, di mana ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kali ini kita akan belajar pokok bahasan yang masih sama di KD seperti minggu yang lalu, yaitu KD 3.1, 4.1 berikut ini. Dengan pokok bahasan bentuk-bentuk perubahan sosial. Dengan tujuan pembelajaran, melalui video ini diharapkan siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial dengan sikap kritis. Sebelum kita masuk materi, kita simak dulu tayangan berikut ini. Dalam tayangan tersebut, sedikit menggambarkan pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban terhadap pemerintahan resmi yang ada di Afghanistan. Nah, menurut kalian, bagaimanakah pengaruh dari adanya perubahan tersebut terhadap masyarakat? Apakah memiliki pengaruh besar atau memiliki pengaruh yang kecil? Secara kasat mata, dari apa yang sudah kita simak, tentu saja perubahan tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar, baik bagi masyarakat Afghanistan, bahkan dari negara yang lain. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya respon atau reaksi dari negara lain, yang dalam hal ini, mereka berbondong-bondong untuk mengevakuasi warga negara mereka keluar dari Afghanistan. Ketika kita tinjau dari bentuknya, perubahan tersebut dapat kita klasifikasikan menjadi perubahan besar. Apakah yang dimaksud dengan perubahan besar? Dari namanya saja, tentu saja kita sudah memiliki gambaran. Ya, betul sekali. Perubahan besar merupakan perubahan yang memberikan pengaruh atau dampak yang besar atau luas dalam masyarakat. Dan perubahan ini juga mempengaruhi sistem atau struktur dalam masyarakat itu sendiri. Contoh perubahan besar lainnya, misalnya adanya industrialisasi atau perubahan dari masyarakat yang masih agraris, kemudian berubah menjadi masyarakat yang serba industri. Selain itu ada juga adanya bencana alam, termasuk juga pandemi COVID-19 seperti yang melanda tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh penjuru dunia. Sebaliknya, ada perubahan besar, ada juga perubahan kecil. Dari namanya pun juga sudah bisa kita artikan bahwasanya perubahan kecil adalah perubahan yang memberikan dampak yang kecil, bahkan mungkin hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat saja. Misalnya, perubahan gaya rambut, kemudian perubahan gaya pakaian, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja tidak akan mempengaruhi struktur atau sistem yang ada dalam masyarakat. Sehingga dapat kita klasifikasikan bahwa perubahan tersebut termasuk ke dalam perubahan yang kecil. Selain dilihat dari ukuran perubahannya, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu perubahan besar dan perubahan kecil, perubahan sosial juga diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk yang lain. Ada perubahan sosial yang dilihat dari sudut pandang masyarakatnya.
di mana terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Kemudian perubahan sosial yang dilihat dari dasar kecepatan perubahannya, di mana terbagi menjadi dua lagi, yaitu perubahan cepat atau revolusi, juga perubahan lambat atau biasa disebut dengan evolusi. Selanjutnya dilihat juga dari arah perkembangannya, yang mana terbagi menjadi dua lagi, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Dan yang terakhir, dilihat dari sifat perubahannya. Dan lagi-lagi terbagi menjadi dua, yaitu perubahan proses dan perubahan struktural. Nah, selanjutnya, mari kita bahas satu persatu bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Setelah sebelumnya kita sudah membahas perubahan besar dan perubahan kecil, selanjutnya kita akan membahas perubahan sosial yang dilihat dari kecepatan berlangsungnya. Terbagi menjadi dua, yaitu perubahan cepat atau biasa disebut dengan revolusi, dan perubahan lambat yang biasa disebut dengan evolusi. Yang pertama adalah perubahan revolusi, di mana perubahan ini terjadi dalam waktu yang bisa dikatakan cepat, dan perubahan ini biasanya akan mempengaruhi sendi-sendi pokok dalam kehidupan. Umumnya, perubahan ini akan disertai dengan ancaman, tindakan anarki, bahkan mengarah pada kekerasan. Perubahan revolusi ini biasanya dilatar belakangi oleh yang pertama, rasa tidak puas oleh masyarakat terhadap situasi yang ada. Kemudian ada yang menggerakkan atau ada pemimpinnya. Dan yang ketiga, adanya momentum atau waktu yang tepat. Misalnya, Indonesia pernah mengalami yang namanya reformasi tahun 1998, di mana adanya rasa tidak puas dari masyarakat terhadap kepemimpinan presiden yang berkuasa. Kemudian ada juga yang menggerakkan, yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Dan yang terakhir, adanya momentum yang tepat untuk melakukan yang namanya gerakan secara massal. Sehingga pecahlah peristiwa reformasi tahun 1998. Contoh yang lain, kita mundur ke belakang, misalnya peristiwa revolusi industri yang ada di Inggris, ada revolusi Prancis, bahkan yang video kita simak di awal tadi juga bisa diklasifikasikan menjadi bentuk perubahan cepat atau revolusi. Kemudian yang kedua ada perubahan evolusi atau perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Misalnya, perubahan dalam hal mata pencaharian dalam masyarakat, di mana dulunya yang hanya berburu dan meramu, kemudian berubah menjadi bercocok tanam, beternak, dan lain sebagainya, hingga sampai sekarang di mana masyarakat memiliki profesi yang luar biasa beraneka ragam. Selain itu ada evolusi dalam hal transportasi misalkan, ada evolusi dalam hal komunikasi, bahkan evolusi dalam hal permainan tradisional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada perubahan yang dilihat dari sudut pandang masyarakat. Terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang benar-benar dikehendaki oleh masyarakat, atau perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang melakukan perubahan. Misalnya pembangunan, baik pembangunan sarana fisik, misalkan jalan, pembangunan sekolah, akses kesehatan, dan lain sebagainya. Contoh yang lain misalkan kenaikan harga BBM, kemudian ada PHK yang dilakukan oleh perusahaan, pembuatan undang-undang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan, atau perubahan yang dapat dikatakan sebagai perubahan yang memang tidak direncanakan sebelumnya. Dan biasanya perubahan ini muncul sebagai akibat dari perubahan yang direncanakan. Misalnya, PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan termasuk ke dalam perubahan yang direncanakan. Hanya saja akan mengakibatkan perubahan yang tidak direncanakan. Misalnya akan meningkatkan tingginya angka pengangguran, adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan, dan lain sebagainya. Contoh yang lain misalnya, pembangunan merupakan perubahan yang direncanakan. Hanya saja akan mengakibatkan perubahan yang tidak direncanakan. Misalnya, ketika pembangunan tidak ditata dengan baik, akan mengakibatkan banjir, kerusakan alam, kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem, dan lain sebagainya. Contoh yang terakhir misalnya pembuatan rancangan undang-undang, misalnya RUU KPK, yang mana UU tersebut ternyata menuai kontroversi dari berbagai pihak. Tentu saja kontroversi ini atau pro dan kontra ini termasuk ke dalam perubahan yang tidak direncanakan.
Selanjutnya, bentuk perubahan dilihat dari arah perkembangannya. Terbagi menjadi dua lagi. Ada perubahan progres, ada juga perubahan regres. Yang pertama, perubahan progres. Perubahan progres adalah perubahan yang memberikan pengaruh kemajuan, atau bisa juga dikatakan sebagai perubahan yang memberikan dampak positif. Misalnya, masuknya handphone, masuknya teknologi, masuknya internet, dan lain sebagainya. Perubahan yang memberikan kemajuan yang lain, misalnya pembangunan sekolah di daerah-daerah pedalaman, pembangunan akses jalan di daerah-daerah yang bisa dikatakan terpencil, juga pembangunan akses kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan regres bisa dikatakan sebagai perubahan yang kurang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Misalnya apa? Seperti halnya pandemi COVID-19 ini, yang mana memberikan pengaruh yang luar biasa, namun umumnya memberikan pengaruh yang negatif bagi kehidupan kita. Ada juga bencana alam, seperti tanah longsor, gempa bumi, atau bisa juga contoh yang lain seperti adanya peperangan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada perubahan yang dilihat dari sifatnya. Terbagi menjadi dua, yaitu ada perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural merupakan perubahan yang dapat dikatakan mendasar. Diambil dari kata struktur itu sendiri, berarti dapat kita artikan bahwa perubahan ini akan mempengaruhi struktur pokok dalam kehidupan. Jadi, ketika terjadi perubahan ini akan mengakibatkan struktur atau sistem atau tatanan dalam masyarakat menjadi benar-benar baru. Misalnya, perubahan kepemimpinan, perubahan struktur dalam kekuasaan, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan proses. Berbeda dengan perubahan struktural, di mana perubahan tersebut merupakan perubahan yang mendasar. Sedangkan perubahan proses dapat dikatakan perubahan yang hanya menyempurnakan perubahan sebelumnya, sehingga tidak mendasar. Contoh dari perubahan proses diantaranya penyempurnaan terhadap perubahan kurikulum pendidikan. Kemudian ada juga penyempurnaan terhadap revisi undang-undang yang dilakukan oleh DPR, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa bentuk-bentuk dari perubahan sosial, di mana diantaranya ada perubahan besar dan kecil, ada perubahan cepat dan lambat, ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan, ada juga perubahan progres dan perubahan regres, hingga ada perubahan proses dan juga perubahan struktural. Semoga kita betul-betul dapat memahami apa yang telah kita pelajari dalam video ini, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas faktor pendorong dan faktor penghambat dari perubahan sosial. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.